Kuliah harus enggak? Tanpa kuliah dia sebenarnya udah kaya. Aset itu di sini, bukan di ijazah. Kalian punya ijazah S1, kesempatan kalian untuk bisa bertahan hidup lebih kecil daripada generasi Bapak ini lulusan SD dan bertani. Kalian akan mengetahui gaji dosen-dosen karena kalian punya penghasilan jauh lebih besar daripada itu. Sanggup nanti di masa depan mentertawakan gaji Bapak? Tadi dikatakan bahwa kalau mau sukses itu artinya harus punya perencanaan. Iya. Tapi perencanaan itu kan tentu harus ada pembelajaran. Nah, Iya. apakah salah kalau tadi ada saran orang tua yang berkecimpung di sana gitu? Orang tua memberi saran tuh sama sekali nggak salah. Siapapun memberi saran kepada kita tuh gak ada yang salah. Yang salah itu adalah kita ketergantungan pada saran itu. Itu menjadi satu-satunya opsi. Seperti yang tadi itu. Nanti kamu jadi ini aja ya, titik di situ. Itu kan sebenarnya bukan saran. Itu adalah perintah. Nah, pada bagian itu kita harus mengkritisi. Harus skeptis terhadap hasilnya. Karena biasanya orang tua itu sayang banget sama kita. Biasanya. Dan karena sayang banget sama kita, mereka tuh biasanya menghendaki agar kita tuh masuk zona aman. Zona nyaman. Misalkan, saya mohon maaf ya, bukan berarti jelek, sekali lagi nggak ada yang jelek. Cuman dalam hal ini, kalau jadi PNS itu kita masuk zona nyaman. Kerja nggak kerja dapat gaji, terlambat nggak akan ditegur pada umumnya. Nah, kita dapat tunjangan, kita dapat penghasilan, dan kita dapat pensiunan. Plus sertifikat kita bisa dijual atau digadaikan untuk nyicil rumah. Nah, itu zona nyaman. Orang tua kita itu kebanyakan, yang dari generasi yang lampau, itu kebanyakan menginginkan kita masuk zona nyaman, sedangkan ekonomi di dunia modern dan postmodern itu tidak menyarankan kita masuk ekonomi nyaman. Karena zaman terlalu cepat berubah. Please, ini asli, zaman terlalu cepat berubah. Dulu ada orang yang punya penghasilan sekitar 20 juta per bulan hanya dari tukang cukur. Dulu ada orang yang punya penghasilan 200 juta dari akuntan. Nanti akuntan kalau AI-nya sudah jalan kepake nggak kayaknya kira-kira? Kalau AI itu bisa jadi akuntan yang 100% akurat. Gak usah ribet ke sana ke sini. Dan dia bisa kerja 24 jam tanpa digaji. Nanti kalau ada perusahaan milih akuntan orang atau akuntan AI. Di Australia kemarin ada skandal ngeri, Pak. Ada proyek besar, pesanan pemerintah, dikerjainnya pakai AI. Dan lulus. Itu proyek jutaan dolar. Kalau pakai AI itu bisa mangkas 1/4 harganya karena gak ada orang yang dilibatkan. Gak ada orang yang butuh pesangon, gak ada orang yang butuh THR. Nah, di masa depan pesaing kalian tuh itu. Nah, makanya zaman tuh berubahnya terlalu cepat, Pak. Di zaman sekarang tuh kalian tuh dikutuk oleh zaman sekarang. Kalian tuh salah hidup generasi. Coba generasinya generasi terdahulu. Kalian bisa lebih generasi terdahulu, Bu, generasi Bapak dan ayah Bapak, Ibu Bapak. Termasuk Kang Guru? Ya, termasuk saya. Generasi kita tuh, Pak, kalau kita gak punya duit, kita tuh balik ke kampung, cukup ada tempat makan, minum, dan bisa bikin rumah. Setuju. Coba zaman kalian nanti, kalian punya ijazah S1, kesempatan kalian untuk bisa bertahan hidup lebih kecil daripada generasi Bapak ini lulusan SD dan bertani. Nah, makanya mulai dari sekarang, ini saya bukan nakut-nakutin. Ini bukan nakut-nakutin, ini fakta. Jadi kalau kalian sekarang ngerasa bahwa kalian punya rumah nanti jauh lebih sulit, itu juga adalah fakta. Jadi gimana solusinya? Solusinya mulai dari sekarang kalian sadari, rencanakan, dan jangan sangat tergantung pada pihak yang lebih tua. Jangan tergantung pada saran dari pihak yang lebih tua.
Begitu. Oke, tapi gini, saya mencoba untuk mengembangkan nih Kang Guru. Tadi jangan terlalu bergantungan dengan saran dari yang lebih tua. Nah nanti dibilangi kurang ajar. Nanti dibilangi ngelawan orang tua. Nah gimana tuh? Orang tua yang tidak mau peduli pada anaknya adalah orang tua yang kurang ajar. Maksud saya gini nih, Pak. Siap. Apa perbedaan antara moralitas yang tinggi dengan moralitas feodal? Moralitas yang tinggi itu adalah adanya kesetaraan untuk setiap orang. Sedangkan moralitas feodal itu biasanya hanya berpihak pada satu pihak saja. Jadi misal gini, saya cium tangan ke Bapak karena Bapak lebih tua, itu feodal. Saya ngobrol kalau ke Bapak harus sopan, sedangkan Bapak ke saya ngomong seenaknya, itu feodal. Kan ada kan yang kalau ke orang tua harus gini, sedangkan orang tuanya nggak kayak gitu. Itu salah. Kalau saya Muslim, saya mohon maaf ya, bawa-bawa agama sedikit nggak apa-apa. Dalam Islam, kewajiban orang tua kepada anak itu lebih ditekankan daripada anak kepada orang tua. Tapi luar biasanya sekarang kita tuh didoktrin, anak harus patuh pada orang tua, anak harus begini. Padahal dalam Islam, orang tua yang harus mikir gimana cara agar anaknya tuh bagus, sukses. Dalam Al-Quran misalkan, ada doa kepada orang tua. Isinya apa? Ya Tuhan, sayangilah kedua orang tua saya seperti mereka mengasihi saya waktu kecil. Artinya apa? Kita dituntut itu ketika kita sudah besar. Makanya di situ ada kata-kata seperti mengasihi saya sewaktu kecil, berarti saya sudah tidak kecil lagi. Gitu kan? Nah, jadi kita tuh udah yang dikasih beban itu bukan orang yang bawah, yang dikasih beban itu adalah orang yang sudah dewasa. Jadi beban anak kecil itu harus nurut sama orang tua, gak bisa. Yang harus itu adalah orang tua yang harus mendidik anaknya. Itu bukan feodal. Makanya kita bisa menemukan karakteristik negara maju itu adalah negara yang setara. Mau orang tua mau anaknya, orang tua bisa ngasih nasihat kepada anaknya, anaknya bisa nasehatin kepada orang tuanya. Bisa. Iya kan? Apalagi di zaman sekarang. Nah ini contohnya masalah kecilnya gini nih Pak. 500 tahun yang lalu ada seorang bapak-bapak yang tukang bikin roda pedati. Bikin roda pedati. Lalu dia ngajarin kepada anaknya. Nah, bikin roda pedati itu gini. Relevan gak? Relevan. Kenapa? Karena roda pedati itu teknologinya bertahan sampai 1000 tahun ke depan. Coba lihat sejarah roda pedati. Dari sejak zaman Mesir kuno sampai zaman Romawi, sampai zaman Persia, itu terentang 2000 tahun, itu teknologinya sama. Cara penggunaannya sama. Jadi orang tua ngajarin ke anak relevan. Tapi di zaman sekarang, itu banyak di antara apa yang kita nasihatkan kepada generasi berikutnya itu tidak relevan. Karena tantangan zamannya berubah. Waktu generasi saya, bapak saya tuh marah-marah sama saya. Kamu tuh kenapa sih tidak tahu makanan beracun dan tidak beracun? Ternyata bapak saya tuh kalau disimpan di hutan, dia survive. Dia tahu bau macan tuh kayak gimana, jadi harus menghindarnya kemana. Dia tahu tanaman obat kayak gimana. Dia tahu hewan apa yang beracun dan tidak beracun. Kalau menghadapi ular kayak gimana. Ketika ditanya ke saya nggak ngerti itu semua. Coba kalau kamu hidup di hutan, terus kamu kedinginan menggigil, kabut turun hujan kehujanan, apa yang harus dilakukan? Saya nggak tahu jawabannya, dimarahin. Tapi pertanyaan saya adalah, zaman saya berubah. Saya tidak tinggal di hutan. Ilmu pengetahuan yang saya butuhkan adalah ilmu survive di kota. Bukan survive di desa. Nah jadi kalau misalkan kita ketergantungan, sekali lagi ya ketergantungan pada generasi sebelum kita, itu bisa aja itu akan menghambat kreativitas kita. Bisa. Nah maka dari itu kita fokus pada perencanaan hidup kita, kenali diri kita sendiri, dan kemudian kita jago beradaptasi terhadap perkembangan zaman. Siapa di sini coba, tolong acungkan tangan, siapa
yang di masa depan mau bisnis makanan, buka kafe? Gak ada. Gak ada. Gak ada. Gak ada beneran di sini? Gak ada. Ada satu orang. Ada satu orang. 3 tahun yang lalu bisnis kafe, bikin makanan dan sebagainya membludak di Indonesia. Tapi dari mereka semua itu 97% gagal di tahun pertama. Di tahun ketiga. Kenapa bisa seperti itu? Karena pas lagi hype, semua melakukan hal yang sama, akhirnya bersaing, pangsa pasar menjadi surut, habis. Nah, dulu itu direkomendasikan sama pakar-pakar. Karena orang Indonesia kan konsumtif. Orang Indonesia tuh seneng makan. Dan makannya tuh seneng yang rasanya tuh kuat. Maka kita lomba-lombaan bikin rasa, bikin apa dan sebagainya. Tapi setelah itu, sebagian besar darinya habis. Kemudian ada lagi saran berikutnya. Sarannya, ini saran berikutnya ya. Ini bukan dari generasi terdahulu, dari generasi zaman sekarang. Sarannya kalau mau bikin makanan, bikin tempat makan, bikin kafe misalkan ya. Sekarang tuh undang influencer. Karena dengan mengundang influencer itu cepat naiknya, cepat hype-nya. Benar gak? Ternyata sekarang terbukti salah lagi. Hanya itu Pak, hanya dalam waktu 2 tahun, sebuah rekomendasi itu awalnya benar langsung salah. Ternyata sekarang, zaman sekarang itu, ketika kita pakai influencer dan langsung cepat viral, langsung cepat ketahuan bahwa makanan kita tuh gak enak. Coba, kalau misalkan saya buka kafe, kemudian saya gak pakai influencer, orang datang secara organik. Dari situ saya tuh bisa melatih karyawan saya supaya prepare dulu. Sedikit demi sedikit gini-gini, ada komplain, ada apa dan sebagainya. Oke, itu dievaluasi dan sebagainya. Udah. Nah, nanti misalkan 10 pembeli pertama enggak puas. Tapi pangsa pasar saya ribuan. Sedangkan kalau pakai influencer, di hari pertama, di minggu pertama langsung 1000 orang yang datang, 1000 yang kecewa, 1000 enggak akan balik lagi. Keviralan membantai usaha. Nah, maksud saya adalah dulu 2 tahun yang lalu orang merekomendasikan kalau buka kafe pakai influencer sebagai pemasar. Gak usah pakai sewa marketing, gak usah. Influencer aja datangin ke sana. Itu 2 tahun yang lalu. Sekarang pakai cara itu bangkrut dalam waktu 3 bulan. Ya kan pas kita awal buka usaha itu kan pasti banyak yang harus dievaluasi kan. Justru pas itu pengunjung banyak gitu. Nah maksud saya adalah sekali lagi jangankan nasihat dan saran dari generasi 30 tahun yang lalu. Saran dari orang 2 tahun yang lalu pun itu belum tentu berhasil. Itulah ribetnya bisnis di zaman sekarang. Itulah susahnya di zaman sekarang. Makanya sekarang prepare-nya adalah mentalitas, pengetahuan, persiapan, dan kemampuan beradaptasi. Saya mengulang-ulang itu. Oke, baik. Kalau tadi Kang Guru bilang seperti itu, saya teringat di beberapa tahun yang lalu gitu ya. Saya lupa di tahun berapa gitu ya. Ada dulu FOMO orang kalau mau cepat kaya buru-buru nanam saham. Oh iya. Ikut Bitcoin Iya. gitu. Nah, cuman kan kita tahu ya Kang Guru bahwa di zaman Indonesia sekarang ini, mungkin kalau di zaman kita dulu beda kali ya. Di zaman sekarang gitu ya, apapun yang viral buru-buru diikutin. Apapun yang bisa menghasilkan uang cepat itu pasti diikutin. Ya. Nah, gimana nih buat teman-teman Gen Z nih? Kan tadi kalau dibilangin kita harus bisa beradaptasi gitu dong. Nah, tapi kan beradaptasinya ini terkadang bisa salah adaptasi. Ya. Gimana tuh? Oke, gini nih. Ini misalkan Timothy Ronald itu punya penghasilan, punya kekayaan 1,3 triliun di usia 24 tahun. Tajir kan? Gara-gara apa? Bitcoin? Betul? Salah. Timothy Ronald itu seandainya dia bisnisnya adalah bisnis sedotan seperti klaim dia tetap dapat penghasilan 1,3 T. Jadi yang menyebabkan dia kaya itu sebenarnya bukan Bitcoinnya. Yang menyebabkan kaya emang mentalitasnya yang begitu. Gitu. Coba di sini ada yang coba Bitcoin, tetap aja belum tentu jago.
Karena dia tuh bacanya tuh habis-habisan, lihat grafik pasar tuh setiap hari, setiap detik, setiap menit dicek. Kemudian dia kerjanya itu gila-gilaan dan lain sebagainya. Jadi yang membuat dia sukses itu bukan Bitcoinnya. Ada di luar sana tuh yang jago misalkan saham. Kemudian kita ikutin, bukan. Yang bikin dia sukses itu bukan dia main saham, tapi mentalnya. Kalau ini saran sederhana, kan tadi gimana kalau kita salah adaptasi? Dulu tuh ada kejadian gini teman-teman, perhatikan baik-baik. Dulu tuh ada kejadian gini, waktu demam emas di Amerika Serikat, dulu kan ada ya Eldorado apa segala rupa, ada isu di Amerika Serikat, banyak sekali emas. Saya dapat sekilo, saya dapat 2 kilo, pulang ke Eropa tuh kaya raya. Akhirnya apa? FOMO. Orang-orang pada berdatangan ke Amerika Serikat. Tapi uniknya apa? Yang paling kaya, yang paling sukses di Amerika Serikat ternyata bukan penambang emas. Tapi apa? Penjual sekop. Kenapa? Penjual emas itu belum tentu dapat karena itu spekulatif. Yang pasti itu apa? Yang pasti adalah ada populasi dalam skala besar datang ke Amerika Serikat nyari emas. Yang mereka butuhkan untuk nambang emas adalah sekop. Maka yang dibutuhkan adalah sekop. Nah jadi kayak Timothy Ronald, dia tuh kaya tuh bukan gara-gara Bitcoin. Dia kaya karena mempromosikan Bitcoin, jadi Bitcoin menjadi semakin banyak orang ngejar, semakin mahal, akhirnya dia dapat untung besar dari situ. Misalkan dengan cara seperti itu. Dia main di yang pasti-pasti, bukan yang main di spekulasi. Spekulasi itu nanti uang cadangan, uang dingin, uang apa bisa buat spekulasi. Tapi untuk kepastian, kita jual sekopnya, bukan cari emasnya. Cari emas kalau dapat kita kaya. Kalau dapat, maksudnya spekulasi. Tapi kita melihat ada banyak sekali orang yang nyari emas, ya udah berarti kita jualan sekopnya. Di Indonesia penambang yang kaya itu sebenarnya bukan penambangnya. Yang kaya itu adalah perusahaan-perusahaan yang meliputi penambang-penambang itu. Yang nambangnya coba lihat, yang nambang nikel itu, yang nambang emas itu banyak yang fakir miskin, yang kurus-kurus, yang kayak gitu. Pas sudah dapat emas, emasnya bukan diambil tapi emasnya disimpan di perusahaan, disimpan di mana-di mana. Nah, perusahaan itulah yang kaya rayanya. Yang udah pasti-pastinya di situ. Gitu. Jadi kurang lebih itu cara agar kita tidak salah beradaptasi, Pak. Kita cari yang pasti aja di tengah kefomoan. Berarti tetap ya kita harus, ya kalau sekarang generasi yang sekarang berarti kan kuliah nih, berarti tetap harus belajar. Nah, kuliah harus enggak? Kuliah harus enggak? Misalkan ya ada contoh, 10 orang paling kaya di Indonesia baru masuk S1 setelah dia kaya. Artinya tanpa kuliah dia sebenarnya udah kaya. Rocky Gerung suka ngatain sama teman-teman mahasiswa, kapan DO? Karena dia menunjukkan S1 aja bisa jadi kayak dia, ngadalin para profesor. Bener gak pernyataan dia? Bisa bener, bisa salah. Intinya gini. Kalau kalian kuliah untuk cari ijazah, kalian gak akan sukses. Kalau kalian kuliah untuk mengasah kemampuan diri, itu kalian pasti sukses. Apa perbedaannya? Perbedaannya gini. Siapa di sini yang kalau dikasih tugas sama dosen malah copy paste dari internet? Banyak kayaknya nggak mau ngaku tuh. Artinya itu kuliah untuk dapat ijazah. Di mana proses berpikirnya? Dia dikasih tugas sama dosen, kemudian copy paste dari internet, gak ada prosesnya, gak ada proses berpikirnya. Dia ambil ChatGPT, gak ada proses berpikirnya. Dia kemudian copy paste dari internet dan kemudian namanya diganti doang. Nama penulis diganti jadi nama kelompok. Artinya apa? Dia gak berproses. Kalau sudah seperti itu, dia gak akan sukses di masa depan karena dia bakal dapat ijazah. Ijazah itu buat apa? Untuk membuat kita diperbudak sama korporat. Tapi kalau kuliah, saya ketemu sama dosen ini. Gak peduli saya nilainya segimana, gak peduli tugasnya saya sempurna atau tidak. Yang penting otak saya berproses.
Pas saya disuruh ngerjain tugas ini, saya ketik dari satu huruf per satu huruf. Saya pakai otak saya, cari referensi, baca semuanya. Setelah baca kemudian kumpulkan, analisis, sintesiskan, jadikan itu ketikan. Itu orang sukses. Tapi orang yang dikasih tugas, copy paste, kumpulkan. Nanti pas presentasi baca PowerPoint. Ada nggak di sini yang kalau presentasi masih baca PowerPoint? Jadi gini. Gak akan sukses. Yang sukses itu adalah yang dengan atau tanpa PowerPoint dia bisa. Sama seperti yang tadi. Dengan atau tanpa Bitcoin, Timothy Ronald pasti sukses. Dengan atau tanpa Tesla, Elon Musk itu pasti sukses. Karena dia perusahaannya apa aja. Dan orang-orang paling kaya di dunia sering nantangin. Sekarang duit saya hilangin sekarang. Saya gak pakai apapun, saya cuma butuh waktu kurang dari 1 tahun, penghasilan saya akan sama seperti sebelumnya. Karena apa? Aset itu di sini, bukan di ijazah. Jadi kalau teman-teman sekarang kuliah untuk dapat ijazah, abaikan peluang kalian untuk jadi orang paling hebat di dunia. Tapi kalau kalian menggunakan kuliah ini untuk mengasah pola pikir, mengasah nilai-nilai akademis, maka disitulah kalian layak untuk berharap kalian akan mengetahui gaji dosen-dosen karena kalian punya penghasilan jauh lebih besar daripada itu. Sanggup nanti di masa depan mentertawakan gaji Bapak? Jangan, karena gaji Bapak nanti ternyata lebih besar lagi. Amin. Dari Bitcoin. Baik, jadi kadang kalau di kelas nih Kang Guru, jadi saya sering katakan itu tuh. Jadi kalau mau jadi sukses bukannya kita ngikut orang, bukan kita lihat yang viral terus kemudian kita ikutan gitu. Tapi bagaimana kita memahami gimana prosesnya dia sukses. Jadi kebetulan saya ngajar pemrograman, bikin coding gitu. Nah di kelas saya sering kasih tugas nih, ini mahasiswa-mahasiswa saya sering kasih tugas nih. Nah mereka itu seperti yang Kang Guru bilang tadi, yang penting tugas kumpul, betul? Pak hargai atuh Pak, ini kan saya udah capek ngerjain. Iya, hargain ya. Padahal ciri khas ChatGPT-nya ada. Nah. Betul? Ya, jadi sebenarnya kan memang kita tahu bahwa memang perkembangan itu kan silih berganti pasti berubah. Nah, cuma kan orang yang bertahan di zaman sekarang kan belum tentu sama seperti yang di zaman kita dulu. Iya. Gitu kan. Kalau dulu mungkin kita dengar kata orang tua, udah ikutin aja kata ayah, kata ibu, jadi dokter, jadi dokter sukses gitu. Iya. Karena dulu zamannya. Betul. Tapi dengan yang sekarang, dengan perkembangan teknologi terutama AI, ya belum tentu. Belum tentu. Makanya ada perkataan yang bilang bahwa orang yang menguasai AI, bisa memanfaatkan AI dengan baik, maka dialah bisa sukses. Iya. Betul itu pertanyaan kamu. Betul untuk zaman sekarang. Teman saya punya penghasilan miliaran rupiah dari jualan AI. Teman saya bikin nama masa AI nama perusahaannya. Iya di situ. Ya tapi seperti yang tadi saya katakan, Huang ya, itu justru mengatakan nanti di masa depan AI itu bakal bertransformasi sehingga kita tuh gak bisa lagi mengeksploitasi dia. Mungkin kita harus berkolaborasi. Berkolaborasi bentuknya seperti apa? Kita belum tahu. Dan siapa di sini, saya mohon maaf Pak. Siapa di sini yang nanti masa depannya bisnis pangan? Bisnis pangan tuh bukan berarti buka restoran, tapi peternakan, perikanan, pertanian. Itu. Nah, itu di masa depan berpotensi besar. Karena apa? Karena ternyata kita tuh masih makhluk biologis, Pak. Nah, yang disarankan oleh para ilmuwan justru adalah pertanian dan yang berhubungan dengan lingkungan hidup. Karena di masa depan lingkungan hidup kita tuh rusak parah. Rusak parah. Nah, karena rusak parah, yang paling dibutuhkan di masa depan dari lingkungan yang rusak parah itu apa? Orang-orang yang ahli dalam lingkungan. Kayak kemarin Sumatera, kena siklon amblas, puluhan triliun rugi, belum lagi nanti proses apanya. Jawa OTW, sekarang Jawa OTW, keadaan seperti itu. Nah yang dibutuhkan siapa? Yang dibutuhkan bukan ahli coding, tapi yang dibutuhkan adalah ahli lingkungan. Nah jadi sekali lagi ini mah
kita sekarang jago-jagolah beradaptasi. Karena apa yang dibicarakan sekarang, oh nanti ke depan AI, nanti ke depan akuntan, nanti ke depan apa dan sebagainya, itu belum tentu. Mendingan ngikutin apa yang dilakukan oleh Jepang, Pak. Oh, apa tuh? Jadi Jepang itu kan mobilnya tuh bensin semua. Dulu tuh kan mobil bensin semua. Lalu ketika ada mobil listrik, Jepang tuh nggak mengembangkan mobil listrik sampai dia tuh kesalip sama Cina. Sekarang tuh kan, sama mobil listrik tuh. Jepang paling banter tuh hybrid yang laku tuh. Tapi dia nggak mau bersaing sama Cina dalam hal mobil listrik. Karena apa? Ternyata selama ini dia tuh melakukan penelitian 20 tahun lamanya nggak bilang-bilang ke orang, bikin mobil hidrogen. Jadi dia sekarang OTW ngatain Cina, lu masih pakai mobil listrik, ketinggalan zaman banget. Di kita mobil listrik tuh belum masif. Di Jepang udah dianggap ketinggalan zaman. Karena sekarang pakai hidrogen. Kalau pakai listrik, baterainya itu harus nambang dari Sulawesi, merusak lingkungan. Terus listriknya pakai batu bara, masih merusak lingkungan. Coba pakai hidrogen. Knalpot ada, keluarnya apa? Air. Ya cuman gitu doang. Hampir zero emisi, hampir zero emisi. Nah ini teknologi masa depan, saking majunya ini sampai Warren Buffett memindahkan sahamnya dari BYD ke mobil hidrogen. Ini kalau ada investor kelas kakap, sekakap-kakapnya memindahkan investasi ke situ, itu udah berarti masa depan dunia tuh ke arah sana. Nah Jepang tuh sabar. Jadi dia itu tetap mempertahankan kepemimpinan teknologi. Gak FOMO. Mobil listrik, ikutan listrik. Enggak. Hah listrik? Wah kita harus ngembangin yang lebih hebat. Dan luar biasanya apa Pak? Amerika Serikat dan Korea sekarang sedang mengembangkan mobil yang bahkan lebih efisien lagi dari mobil hidrogen. Nanti kita lihat, sekarang kan masih ini. Tapi mereka tuh sedang berkembang. Nah kita belum. STM kita aja masih ngajarin mobil listrik. Dan luar biasanya apa? STM di Indonesia, di antara semua sekolah, STM di Indonesia adalah penyumbang pengangguran terbesar. Betul, setuju saya. Iya, ironi Pak. Betul. Ironi, tapi itu yang terjadi. Penyumbang pertama itu adalah STM, kedua apa? S1. S1. S1 yang formal aja kemarin dari 7 juta lulusan kita cuman kebagian 700.000 yang masuk ke sektor formal. Dari lulusan kampus, itu kebanyakan kampus-kampus terkemuka. Sisanya ya kita sebut wirausaha. Tapi semoga teman-teman semua di sini, kalian semua di sini dengan cara apapun kalian mandiri secara finansial ya. Silakan rencanakan masing-masing. Oke, baik. Kita diskusi kan? Ya boleh. Ayo. Kayaknya kalau dari kita berdua ngobrol krik-krik sendiri Mas. Iya. Mungkin di antara teman-teman mahasiswa ada yang sudah mempersiapkan pertanyaan.